Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Labajo. Usia saya 15 tahun, 2007 bulan Mei tanggal 31. Ada, tapi ya kalau saya mau ungkapin mungkin mereka tersinggung gitu. Sebelumnya saya belum di sini saya dicaci maki, dihina, dibully. Ya semenjak saya udah di sini, mereka pengen minta saya balik ke Gorontalo. Tuh ya, tapi saya sangat bersyukur dengan mereka pernah ngibuli saya. Saya ambil bagi pelajaran saya. Fajar ngana ini, payah ngana ini. Maksudnya, Fajar lu ini cemen gitu. Ya dari situ saya ambil sebagai motivasi saya sendiri. Tapi saya tidak akan menyerah. Setiap pekerjaan saya biasakan saya lelah, tapi jangan menyerah. Karena kalau menyerah semua akan selesai gitu kan. Dan harus konsisten apa yang diucapkan. Dibilang saya nggak top gitu. Dikatain cemen itu saya nggak bisa top seperti mereka gitu. Bisa viral sampai mereka. Ya saya sabar, saya ambil bagi motivasi, saya bilang ya insya Allah ada jalannya masing-masing. Ya alhamdulillah saya bersyukur bisa punya cita-cita kan dari dulu pengen masuk TV gitu. Alhamdulillah terkabul ya. Nah, Fajar ngan ini so sombong sekali, makanya dia bilang Fajar lu ini sombong banget gitu. Sebenarnya sebelum ini kan mereka yang duluan kan gitu. Tapi ya saya ambil bagi pelajaran, semoga kalian semua umur panjang ya, sehat-sehat kawan-kawanku. Ya, hanya diam, sabar. Dan pepatah hati saya mengatakan sabar jar, ada jalannya. Iya, orang tua bilang, Fajar kalau orang lain bully gitu sabar. Kalau orang lempar dengan batu balas dengan kertas gitu. Mungkin dulu itu kan maksudnya kan gua kan orang tua gua itu kan bukan yang satu bukan asli orang Indonesia, jadi gua ada kayak beda dari sisi warna kulit gitu. Jadi kalau dulu itu gua pas masih SD tuh suka kayak bully-bully gitu, ledekin. Cuman gua nggak pernah ngungkapin itu karena buat gua nggak dipikirin, biasa aja. Ya kalau di sekarang mah dibilangnya paling kayak body shaming gitu ya sih. Pernah sampai kayak nggak mau sekolah gitu ya. Iya, tapi dari situ gue belajar kayak gue yang sekarang itu buat kayak ngeyakinin diri gue, buat kayak support diri gue sendiri gitu, jangan mau ya diem aja gitu. Jadi gue jadi diri gue yang sekarang. Ya berpengaruhnya kayak gue misalkan waktu itu pas SMP itu kan gue pas awal-awal di kayak ledekin gitu ya, pengaruhnya gue jadi kayak berani terus keluarnya diri gue yang sekarang ini gitu. Gue lawan dia, gue sebenarnya nggak terlalu kayak ngepikirin atau orang-orang yang selalu berpikir sama omongan orang sih. Jadi gue kayak biasa aja, paling ngelawannya kayak gue cuman ngomong doang aja gitu. Karena itu udah biasa buat gue, karena emang dari kecil gitu. Terus juga gue sebenarnya tuh gue kan nggak suka lihat orang dibully, gue nggak suka membuli, lihat orang dibully gitu-gitu. Karena gue sendiri ngerasain kayak rasanya dibully gitu. Makanya gue kalau ada, kan pernah gitu ya, misalkan dalam satu sekolah itu satu kelas ada yang pendiam gitu, itu gue lebih ke supportin dia gitu, karena gue ngerasain apa yang dia rasain gitu. Maksudnya lo jangan diem-diem aja, kalau ada yang gituin kayak bilang ke gue gitu. Itu ngaruh kayak dari SMP ke SMK itu, kalau mau masuk awal sekolah tuh gue kayak selalu dipandang beda gitu, kayak orang ngeliatnya tuh kayak ya gimana sih ngeledek-ngeledekin. Nah dari situ gue berusaha buat buka diri gue yang biasa gue di rumah, karena gue kalau di sekolah sama di rumah itu beda. Maksudnya gue kalau di rumah sama teman rumah
udah kenal bercanda. Kalau awal-awal masuk sekolah kan gue pendiam gitu, maksudnya gue ngebuka diri gue untuk berani gitu. Ya gue cuman mau bilang kayak, ya lu gak usah, buat orang-orang yang masih suka ngebully orang nih, lu jangan ngebully lah. Maksudnya perkataan itu kan lebih menyakitkan daripada perbuatan gitu. Maksudnya kalau hati orang beda-beda, maksudnya kalau gue kan biasa aja gitu, kalau orang kan suka kayak beda-beda, nanti jadi dendam, jadi balik ke diri sendiri gitu. Dijagalah kata-katanya. Di TK tuh dulu gue bulinya tuh yang lebih parah sih, karena dia nyentuh badan gue, kayak suka mencubit gitu-gitu. Dan sekarang gue kenal orangnya. Tapi nggak jadi teman. Dia itu temennya temen gue gitu. Cuman gue kenal. Waktu awal pandemik, ekonomi sangat-sangat di bawah banget pada saat itu. Bener-bener aku berjuang sama mamaku berdua untuk bertahan hidup. Waktu itu jadi pengen nangis ya kalau ingat-ingat itu lagi. Cuman emang bener-bener suatu proses yang sangat di bawah seumur aku hidup. Dari aku lahir sampai aku seumur sekarang, baru kali itu tuh aku ngerasain ekonomi orang tua aku tuh drop banget gitu. Gitu sih. Tapi Kamu berusahanya gimana? berusahanya, iya aku tuh jualan sama mamaku, jualan sayur matengan gitu. Tapi alhamdulillahnya sering berjalannya waktu, semua kembali normal gitu. Dengan itu berproses ya, usaha orang tua aku saling support, aku juga sebagai anak support gitu. Jadi kita saling melengkapi tuh satu keluarga biar bisa bangkit seperti sekarang gitu. Nah, yang paling diingat itu pada saat kita begadang malam-malam. Terus aku berdua sama mama bantuin memasak gitu. Itu sih. Emang ayah nggak ada? Ada, cuman kan posisinya papaku tuh di travel kan. Pada saat pandemi kan perusahaan pertama tuh kan travel kan yang mati gitu. Itu sih betul-betulan aku juga waktu itu habis resign juga karena emang pandemik juga ya. Karena aku dulu bekerja di Pialang, dimana semua nasabah kan narik untuk modalnya dia kan pada saat pandemi kan, karena mereka juga merasakan gitu. Akhirnya nggak ada klien, terus buat ketemu klien kan pada saat itu susah kak, karena angka COVID yang naik banget kan waktu itu, jadi buat ketemu aja susah gitu. Jadi memutuskan untuk resign. Kalau ngomongin orang tua tuh nggak bisa, sayang banget. Aku bersyukur punya mama yang kuat gitu ya, nggak pernah ngeluh di depan anak-anaknya, selalu kayak berjuang gitu kak. Sampai sekarang aku ikutin gitu. Makanya dengan adanya proses aku, sekarang aku jadi pribadi yang apa-apa tuh orang tua yang dibikin tuh orang tua gitu, sampai nggak mau kehilangan momen untuk ngelihat orang tua gitu sih. Karena lihat perjuangannya kan pada saat pandemi itu bener-bener yang mereka bener-bener yang dari hati, dengan tenaganya mereka, tenaga waktu, pikiran segala macam mereka buat anak-anaknya gitu. Apalagi kan aku pada situ masih kuliah juga kak, butuh biaya juga kan. Ibaratnya waktu itu terakhir aku kerja tuh aku punya tabungan, cuma kan COVID kan terlalu lama ya waktu itu, jadi kan lama-lama habis gitu. Buat mama makasih, dan makasih selalu berjuang buat anak-anaknya, selalu jadiin anaknya itu bukan yang ada gap anak gitu kak, tapi mama tuh selalu bisa jadi sahabat, teman curhat, teman bercanda, teman berantem kayak gitu. Jadi emang sama mama kan deket banget. Buat mama tetap menjadi mama yang bisa deket sama anak-anaknya, bahagia selalu, sehat-sehat selalu, biar bisa nemenin aku dan adik buat sampai nanti sukses gitu.